Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini adalah konten kedua kita hari ini ya, yang mana di dalam pembahasan video kali ini kita akan menanggapi yang katanya murtadin yang paling baru, murtadin terbaru. Nah, ini kesaksiannya perlu kita tanggapi dan kita jadikan bahan pelajaran untuk kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, saya no bacot ya, kita langsung saja ke poinnya. Bagaimana kesaksiannya? Coba kita simak video berikut ini. Oke, perkenalan, nama saya Rizky Malik Maulana. Tinggal di Sukabumi. Saya berasal dari keluarga mayoritas ya, keluarga Muslim. Keluarga Muslim nih bos, ya keluarga Muslim, tapi murtad katanya. Hei. Saya muasal dari keluarga Muslim, dibesarkan secara Muslim, dan ya perjalanan hidup dari kecil dulu deh kita bahas ya dulu. Dari perjalanan dari kecil, keluarga, pergaulan. Gimana? Saya hidup dalam keluarga yang mungkin bisa dibilang sangat kental dengan religiusnya. Keluarga dari abah, keluarga besar semuanya sangat kental dengan agama Muslim, sangat menjalani aturan agama Islam, dan saya juga menjalani seperti itu, seperti rukun Islam dan rukun iman, seperti sholat, zakat, puasa, percaya pada hari akhir, percaya pada akhir zaman. Saya juga Muslim yang kental pada saat itu. Banyak ya kesaksian-kesaksian kayak gini. Saya dibesarkan di keluarga Muslim yang kental. Bapak saya ustadz, kakek saya kiai, datuk saya pendiri lembaga dari Islam yang besar di Indonesia. Terus datuknya datuk itu keturunan dari Arab Saudi. Hayah. Lagi pula dia sebutkan apa? Saya juga percaya setiap harinya saya sholat, terus puasa, zakat, dicampur pula dengan rukun iman, percaya dengan hari akhir. Dari sini saja sudah berantakan. Rukun Islam dicampur dengan rukun iman. Gini nih. Ya, gini. Muslim yang kental. Yang sangat religius di zaman dulu. Tapi murtad. Murtad nih, bos. Perkenalan akan Tuhan Yesus ini sangat-sangat simpel sekali. Simpel. Saya bertemu secara khusus dengan Tuhan dengan sangat-sangat sederhana sekali. Hebat nih. Bertemu dengan Tuhan loh. Wow, mantap. Bertemu dengan Tuhan. Hehehe. Jadi awal mula saya bisa ada di fase ini, dan mungkin inilah salah satu pertemuan saya dengan Tuhan sampai akhirnya merubah hidup saya untuk selamanya. Habis ketemu dengan Tuhan, lalu merubah hidup dia, ya. Jadi seperti itu. Setelah ketemu dengan Tuhan, Tuhan macam mana pula? Singkat cerita. Apa? Sekali lagi. Singkat cerita. Coba ulangi. Singkat cerita. Memang babi yang kau nih. Singkat cerita. Singkat cerita. Kayak gitu terus ya. Singkat cerita. Kehidupan saya, walaupun saya dibesarkan di dalam keluarga Muslim, karena mungkin pergaulan bebas saya, pergaulan lingkungan saya yang kurang baik. Macam mana pula? Tadi katanya Muslim yang kental, religius. Tapi di sini faktor lingkungan pula yang kurang baik. Macam mana pula ini? Kesaksian awal dengan kesaksian yang hampir di akhir ini, di tengah-tengah ini, udah nggak sinkron juga. Di awal religius, habis itu dia katanya terpapar lingkungannya yang kurang baik. Seorang Muslim itu ya, kalau dia kental dengan Muslimnya, maka pengaruh lingkungan itu dapat dia kuasai, bukan ikut-ikutan. Di waktu itu
hingga akhirnya saya terjerumus kepada sebuah lembah kekelaman. Eh, Lembah kekelaman yaitu seperti banyak hal yang pernah saya lakukan di masa dulu itu. Dimulai SMP kelas 1 saya sudah mengenal jenis-jenis narkoba psikotropika, alkoholik, dan banyak jenis narkoba yang lainnya. Waduh, Muslim yang kental, religius, SMP udah terpapar narkoba, udah memakai narkoba. Ini kapan religiusnya? Waktu anak-anak kah maksudnya atau gimana ini ceritanya teman-teman? Pelin-pelan ini orang. Aduh, coba kita lanjut dulu ya. Disitulah mulai perlahan kehidupan saya mulai hancur, perlahan demi perlahan kehidupan saya mulai runtuh. Saya tidak terlalu bersosial dengan orang-orang di keluarga saya. Saya tidak terlalu bersosial dengan lingkungan saya. Tadi katanya kental. Keluarga saya menjalankan sesuai apa yang diperintahkan di Muslim. Tiba-tiba ngomong, saya tidak terlalu bersosial dengan keluarga saya. Macam mana pula orang ini? Mau ketawa dulu. Oke ya, lanjut ya. Saya terlalu kebergantungan kepada teman-teman yang mungkin lingkungannya sama dengan saya, yaitu lingkungan dari jenis narkoba itu. Singkat cerita, perjalanan saya lalui. Apa? Singkat cerita lagi. Singkat kali ceritanya kawan-kawan. Hingga akhirnya saya melupakanlah pencarian itu. Apa tuh gunanya karena menurut saya agama itu adalah cap atau simbol saja. Bahwa di negeri ini kita harus mempunyai agama. Kalau kita tidak punya agama, ya kita tidak punya KTP. Karena di KTP harus ada cap agama seperti itu. Katanya agama itu cuma simbol. Pantas aja hidupnya nggak teratur. Padahal agama itu bukan sekedar simbol, tapi mengatur kehidupan kita. Pantas aja berantakan. Ngaku-ngakunya Muslim religius, Muslim yang kental. Agama saja kagak tahu maknanya seperti apa. Bayangkan kayak gini. Ngakunya wah di depan, tapi kesaksiannya ancur-ancuran. Jadi dulu itu saya berpikir bahwasanya agama itu hanya formalitas saja, tidak ada keselamatan tuh. Orang mau sehat ya harus dia mengatur tubuhnya, kalau mau sukses ya dia harus berjuang, harus kerja keras gitu. Gak ada keselamatan lah, itu hanya cerita fiktif belaka. Saya berpikir seperti itu dulu hingga akhirnya saya ada berumur di umur 22 tahun lah. Singkat cerita perjalanan saya masih menggunakan narkoba dari kelas 1 SMP hingga akhirnya di umur 22 tahun ini saya masih ada di dalam ketergantungan narkoba itu. Singkat cerita matamu lah ya. Singkat cerita sampai umur 22 tahun masih pakai narkoba. Oh gitu tuh ya, Muslim yang kental katanya. Teman-teman semuanya, kita ambil ya pelajaran yang dia paparkan gitu ya. Yang dia paparkan itu pertama, hati-hati dengan lingkungan kita ya. Kalau lingkungan kita baik, maka akan mengubah kepribadian kita itu menjadi baik. Nah, yang kedua, kesimpulannya semua murtadin pada kucluk semuanya. Kagak ada yang kagak kucluk, kagak ada ilmunya tentang agama Islam tapi ngaku kental beragama Islam. Aduh, kucluk. Coba teman-teman nilai orang ini seperti apa. Tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.